MA dan Pak Maman Setiawan SEMT PhD. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Provendus. Saudara Provendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan penelitian, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Provendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan berguna dilaksanakan pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Saudara Fitri Amalia saat ini tercatat sebagai dosen tetap Universitas Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak tahun 2015 menempuh studi di program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran. Beberapa publikasi telah dilakukan terkait dengan beberapa topik kaitan dengan ekonomi wilayah. Selanjutnya kami serahkan Saudara Provendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Provendus serta kelayakan Provendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Promotor. Saudara Provendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor ini bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang terhormat ini. Saya persilahkan Saudara Provendus menyampaikan ringkasan disertasi dan saya berharap bahwa saudara menyampaikannya secara ringkas, jelas, dengan waktu yang tidak lebih dari 15 menit. Saya persilakan, Saudara Provendus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Provendus ucapkan kepada Bapak Pimpinan Sidang yang telah memberikan waktu kepada Provendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi di hadapan yang terhormat. Bapak Dr. Ahmad Kemal Hidayat selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi sekaligus sebagai oponen ahli. Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti SE MSIE selaku Ketua Tim Promotor. Bapak Dr. Ferry Hadianto SE MA selaku anggota Tim Promotor. Bapak Maman Setiawan SEMT PhD selaku anggota Tim Promotor. Ibu Profesor Dr. Sutiasti Remi sebagai representasi guru besar. Bapak Dr. Bayu Karisma SEME MM sebagai oponen ahli. Dan Bapak Muhammad Fahmi SEME PhD sebagai oponen ahli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan secara ringkas disertasi saya dengan judul Efisiensi Teknis Pendidikan Dasar pada Daerah Otonom Baru, Perbandingan Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up di Provinsi Banten. Disertasi ini berusaha untuk menganalisis efisiensi teknis pendidikan dasar di daerah otonom baru atau DOB dan daerah induk, menganalisis efisiensi teknis pendidikan dasar di DOB Top-Down dan DOB Bottom-Up, serta menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor penentu efisiensi terhadap efisiensi teknik pendidikan dasar di Provinsi Banten. Pelayanan publik yang belum memadai menyebabkan beberapa daerah memutuskan untuk melakukan pemekaran dan memisahkan diri dari daerah induknya. Alasan yang dimunculkan dari fenomena pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Borch, Falk, dan Tofmo tahun 2008 menyebutkan bahwa semakin baiknya pelayanan publik, maka semakin baik pula kinerja dari pemerintah daerah. Kinerja pelayanan publik dalam hal ini pendidikan yang berbeda dari tiap daerah otonom baru atau DOB mengindikasikan tingkat efisiensi yang berbeda. Herrera dan Pang tahun 2005 membuktikan bahwa peningkatan layanan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi cenderung memiliki hubungan negatif dengan tingkat efisiensi. Dalam Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014 disebutkan bahwa layanan prima pendidikan itu dapat terjadi ketika pendidikan tersedia secara merata, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri. Karena inilah aspek keterjangkauan atau aksesibilitas terhadap layanan pendidikan menjadi faktor penting. Idealnya dengan adanya pemekaran daerah, maka akses terhadap pelayanan pendidikan menjadi semakin baik dan semakin mudah. Pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan output optimal dengan input yang tersedia atau bagaimana kombinasi input yang minimum untuk mendapatkan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasi besarnya alokasi input dan jumlah output, maka jika dianalisis dengan lebih jauh, dapatlah terlihat tingkat efisiensi pendidikan tersebut. Dalam suatu proses pendidikan, efisiensi akan dicapai apabila produk pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan input minimal atau produk pendidikan yang diperoleh secara maksimal diperoleh dengan input tertentu. Fatah tahun 2009 menyebutkan bahwa efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Konsep mengenai efisiensi teknis pendidikan berkenaan dengan upaya mentransformasi input menjadi output pendidikan yang optimum dengan menggunakan teknik dan atau teknologi tertentu. Menurut Suryadi tahun 99, efisiensi pada lembaga pendidikan dasar dan menengah menganggap bahwa program pendidikan sebagai barang publik atau public goods, sehingga konsep efisiensi teknis lebih relevan untuk digunakan dibandingkan konsep efisiensi ekonomi yang berlaku pada program pendidikan profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa penelitian mengenai efisiensi teknik pendidikan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Hu tahun 2009 yang membahas efisiensi sekolah dasar di Beijing, Afonso dan Aubin tahun 2006 mengenai efisiensi pendidikan dasar di beberapa negara OECD, Mizal et al. Tahun 2002 yang mengukur efisiensi teknik di Chili. Beberapa faktor penentu efisiensi yang telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh White and Kortelainen tahun 2013, menunjukkan bahwa karakteristik dan latar belakang faktor keluarga mempengaruhi efisiensi pendidikan. Begitupun penelitian Chakraborty tahun 2001 yang mengindikasi bahwa faktor lingkungan dan sosial ekonomi berpengaruh terhadap nilai efisiensi. Sementara indikator yang mempengaruhi efisiensi menurut Bradley tahun 2010 yaitu gender, etnis, dan tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA, Bootstrap untuk mengukur efisiensi teknik pendidikan. Sementara untuk mengetahui faktor-faktor penentu efisiensi tersebut menggunakan analisis Tobit. Penelitian disertasi ini dilakukan di 2 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan kedua kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, karena keduanya memiliki daerah otonom baru atau DOB kota sebagai daerah hasil pemekaran. Masing-masing DOB kota tersebut yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Tahun data yang digunakan yaitu 7 tahun dari 2011 sampai dengan 2017. Unit analisis disertasi ini meliputi pendidikan dasar SD dan SMP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten kota di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan 6 variabel input, 3 variabel output, serta 11 variabel sebagai faktor penentu efisiensi. Hadirin sidang yang saya hormati, hasil penelitian mengenai efisiensi teknik pendidikan dasar SD dan SMP yang Promavenda lakukan menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, baik pada SD maupun SMP, hasil pengukuran efisiensi teknik pendidikan menunjukkan bahwa DOB memiliki efisiensi teknik pendidikan yang lebih efisien dibandingkan daerah induk. Hal ini dapat terjadi karena DOB kota memiliki luas wilayah jauh lebih kecil dibandingkan daerah induk yang berupa kabupaten. Ketika suatu wilayah lebih kecil cakupannya, tentunya pelayanan pendidikan yang diberikan akan lebih baik serta lebih mudah untuk dijangkau dan sampai ke masyarakat, sehingga produktivitas input lebih terhandle dan output yang dihasilkan akan lebih maksimal. Namun ketika suatu daerah berada atau sulit untuk dijangkau, bahkan sampai ke pelosok seperti yang terjadi pada kabupaten sebagai daerah induk, maka akan sangat sulit untuk dilakukan pengawasan apalagi jika dilakukan secara kontinu. Yang kedua, dalam efisiensi teknik pendidikan ada satu proses transformasi input menjadi output. Transformasi di sini dapat dilihat dari sisi teknologi,
dengan teknik tertentu maupun dengan manajemen tertentu. Pada proses transformasi ini tentunya perlu dilihat input pada masing-masing daerah. DOB sebagai daerah yang baru terbentuk dan memisahkan diri dari daerah induk, pada hakikatnya masih memiliki bawaan input dari daerah induknya. Namun yang terpenting dari temuan ini adalah ketika inputnya sudah baik, maka transformasi menjadi output akan jauh lebih maksimum. Inilah yang dimaksud dengan efisien. Dengan demikian, pada transformasi untuk sektor publik, kembali lagi kepada pelayanan, manajemen pelayanan yang lebih advance serta teknologi yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penentu efisiensi pada jenjang pendidikan SD. Di antaranya PDRB per penduduk usia sekolah, aksesibilitas atau keterjangkauan, gender, kemiskinan, banyaknya anggota keluarga serta dummy otonomi daerah. Rasio PDRB per penduduk usia sekolah menggambarkan produktivitas dari suatu pendidikan. Semakin tinggi produktivitas yang mampu dihasilkan, maka akan semakin efisien pendidikan tersebut. Sebagaimana dalam penelitian Cantero dan Pascal tahun 2008. Kepadatan sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pendidikan. Jangkauan fasilitas pendidikan SD yang padat menandakan bahwa setiap kecamatan mampu menyediakan sekolah dasar bagi masyarakat setempat. Artinya, kesempatan dan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar semakin besar. Namun ketika banyaknya sekolah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah, maka jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Selanjutnya, variabel gender berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi teknis pendidikan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Bradley tahun 2010. Pada kasus pendidikan SD di Indonesia, pada umumnya, partisipasi siswi dalam kelas secara umum lebih besar dibandingkan siswa. Banyak ditemukan peringkat kelas di jenjang SD didominasi oleh murid perempuan dibandingkan oleh murid laki-laki. Banyaknya jumlah anggota keluarga juga berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan. Sedangkan pada jenjang SMP, faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi pendidikan adalah DAK sertifikasi guru, jumlah sekolah per penduduk, kemudian dummy otonomi daerah. Oke, baik, rasio jumlah sekolah per penduduk usia SMP akan meningkatkan efisiensi pendidikan SMP. Pada tingkat SMP, pertambahan rasio jumlah SMP terhadap penduduk usia SMP berpengaruh terhadap efisiensi teknis pendidikan SMP. Meskipun ada kecenderungan semakin besar rasio jumlah SMP per penduduk usia SMP menyebabkan daya tampung sekolah semakin besar dan hal ini akan meningkatkan efisiensi. Beberapa penelitian mengenai variasi spasial pada fasilitas pendidikan dikenal sebagai geografi pendidikan. Konsep ini menyangkut adanya ketidaksetaraan maupun perbedaan fasilitas sekolah di tingkat regional ataupun lokal. Tidak terdistribusinya secara merata antar ruang. Semakin banyak sekolah, maka semakin dekat dan potensi dalam memberikan pelayanan pendidikan tersebut. Demikian pemaparan secara ringkas disertasi dari Promovendus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan kepada tim penguji, apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Ya, dapat, Pak Ketua. Ya, yang lain, gimana dapat? Saya dapat. Dapat. Oke, selamat datang Bapak Yu. Ya, baik, terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi di hadapan sidang. Dalam hal ini, saya persilahkan Ketua Promotor, Saudara Profesor Dr. Rina Indiastuti selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Fitri Amalia. Pertama tentu dengan selesainya penelitian dan penulisan disertasi dengan telah melalui berbagai telaah, berbagai masukan dan penyempurnaan, maka sekarang alhamdulillah saudara tiba pada ujung ya untuk dipromosikan menjadi doktor.
Namun demikian tampaknya tetap masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan temuan penelitian. Walaupun dalam penulisan disertasi jauh sudah bisa dipahami lah apa yang ditulis saudara. Saya cuma ada satu hal yang mohon pendapat. Begini tadi ya, variabel yang diteliti dan kesimpulan itu tadi kan jelas ya, sudah dijelaskan. Misalnya faktor input itu kalau semakin berkualitas pasti nanti outputnya tentu baik, efisien lah intinya begitu ya. Tapi juga ada kesimpulan bahwa di DOB, di daerah otonom baru itu juga menurut saudara dibandingkan dengan daerah induk itu juga lebih efisien. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah begini sebetulnya. Apakah begitu ya? Apakah kita bisa juga menjelaskan dikaitkan dengan biasanya teori ekonomi mengatakan kalau kita mampu memproduksi Q lebih banyak dengan tentu teknologi yang tepat, maka pasti efisien. Nah, yang saya ingin tanyakan di daerah yang daerah yang lebih luas tidak terjangkau, itu kan menurut saudara akan mengancam efisiensi. Bagaimana gitu ya penjelasannya, apa lebih karena daerahnya yang luas sehingga pengelolaannya sulit, atau lebih karena inputnya yang belum baik gitu. Nah, kalau disuruh memilih apa penyebabnya gitu untuk daerah yang luas itu? Karena kalau daerah luas bisa di-manage, dikelola, katakan saja sekarang ada teknologi, mungkin standarisasi kualitas layanan itu menjadi lebih mudah. Jadi intinya mohon komentar sebetulnya, kalau pendidikan itu ingin diakses oleh semua masyarakat, ambil contoh tadi daerah yang bukan DOB, yang kata saudara masih luas gitu, tidak terlayani, tapi kan sekarang ada teknologi. Apakah begitu ya? Apakah hasil penelitian ini akan menjadi berubah kalau Anda menggunakan sekarang kan variabel teknologi ya. Kita tahu dalam pandemi COVID-19 kan dengan teknologi bisa masuk layanan pada kemanapun gitu. Atau juga masalahnya adalah karena masalah lingkungan keluarga itu gitu, sehingga tadi masalah tidak efisiennya menjadi bukan hanya masalah teknologi, masalah input, tapi memang karena siswanya itu sendiri. Mohon komentar saudara. Satu pertama tadi ya, kita biasanya kalau Q banyak, teknologinya baik, efisien biasanya. Daerah yang luas, kalau tadi digunakan teknologi, rasanya sih bisa efisien. Tapi bagaimana pendapat saudara? Atau untuk daerah yang luas, bukan masalah input sebetulnya, tapi justru masalah siswanya sendiri. Siswa itu ada siswa dan orang tua di belakang. Nah, apakah hasil berubah kalau tadi ada intervensi terhadap teknologi? Silakan Saudara Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Berdasarkan hasil yang tadi dipaparkan, menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD ataupun SMP terdapat perbedaan antara daerah induk dengan daerah otonom baru, di mana salah satu faktor yang menentukan adalah karena keterjangkauan. Artinya bahwa ketika suatu wilayah itu sulit untuk diakses dalam artian cakupannya terlalu luas, seperti yang terjadi pada kabupaten atau daerah induk, maka dikaitkan lagi kepada konsep efisiensi teknis pendidikan, di mana di dalamnya terdapat adanya transformasi input menjadi output yang membutuhkan adanya transformasi, adanya teknologi, teknik ataupun manajemen yang lebih baik, yang lebih teknik yang lebih advance. Ini merupakan salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh daerah-daerah induk. Ketika dikaitkan dengan kondisi saat ini yang memang membutuhkan pembelajaran ataupun media jarak jauh, termasuk dalam hal pelayanan publik yang memang mengandalkan pada sisi teknologi, dan tentunya
akses teknologi, kemudian infrastruktur terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau ini memang sangat diperlukan. Yang kedua adalah hasil temuan dan literatur review yang saya dapatkan bukan semata-mata pada faktor sekolahnya saja, juga ada faktor sosial ekonomi yang berperan, yang terlibat, atau dengan kata lain faktor keluarga atau faktor ekonomi yang cukup besar pengaruhnya terhadap capaian daerah induk ini. Karena ketika kita bandingkan untuk data se-Indonesia pun hasil capaian pendidikan, salah satunya dari angka partisipasi sekolah ataupun APM, terdapat gap yang cukup besar antara daerah induk maupun daerah kota, DOB kota. Tentunya ini dikaitkan dengan beberapa penelitian bahwa menurut Banos tahun 2019, sosial ekonomi ataupun lingkungan itu sangat berperan dalam meningkatkan atau mempengaruhi efisiensi pendidikan. Kalau diperhatikan adanya gap antara DOB kota yang sudah jauh lebih baik level sosial ekonominya, di mana keluarga memiliki pendapatan yang cukup tinggi, sementara di sisi lain kabupaten memiliki level sosial ekonomi yang rendah. Ini jugalah yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi yang dicapai pada kedua daerah. Artinya solusi yang bisa diberikan adalah secara perlahan mungkin dengan kebijakan ataupun peran perhatian dari pemerintah dalam hal ini dalam membantu masyarakat miskin yang terdapat di kabupaten melalui dana sertifikasi ataupun tunjangan ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya subsidi kepada masyarakat miskin terutama yang berada di pelosok-pelosok itu sangat membantu untuk bisa mencapai pemerataan pada pendidikan dasar. Terima kasih, Prof. Iya, baik. Tadi yang belum terjawab unsur teknologi gimana kira-kira, merubah hasil penelitian nggak? Peran teknologi di sini belum saya masukkan sebagai keterbatasan penelitian, tetapi ketika konsep efisiensi teknis pendidikan diangkat, tentunya transformasi input menjadi output akan jauh lebih maksimal capaiannya atau produktivitasnya ketika ada teknologi yang lebih advance. Artinya peran teknologi ini amat sangat diperlukan dan tentunya akan dapat merubah output meskipun mungkin kita membutuhkan lag yang cukup panjang dalam mempengaruhi efisiensi pendidikan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Jika memang sudah dapat diterima, maka saya akan lanjutkan kepada Bapak Dr. Ferry Hadianto selaku tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovendus, selamat ya Fitri atas capaiannya. Sudah bekerja keras dan juga sudah sabar ya untuk bisa mencapai sidang terbuka saat ini. Ya. Meskipun kita ternyata masih dalam kondisi keterbatasan akibat COVID. Ya. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin coba tanyakan ke Fitri, ya, ke Promovendus terkait dengan hasil risetnya. Yang pertama dari sekian hal, ya dari sekian hal yang sudah diteliti oleh Promovendus, sebenarnya faktor apa yang paling dominan di dalam melihat baik faktor input untuk efisiensi dan juga faktor atau determinan yang mempengaruhi daripada efisiensi itu sendiri. Itu didasarkan dari dua metodologi ya. Yang pertama dari perhitungan efisiensi teknisnya dan juga dari hasil regresinya. Apa kira-kira dua faktor, dua hasil dari metodologi itu yang paling
dominan untuk kita bisa cari faktor. Lalu jawabannya itu harus dikaitkan ya, saya mohon pemahamannya itu harus dikaitkan dalam konteks otonomi daerah, Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah menjadi, ini kan Promovendus atau Fitri bakal jadi ahli ya. Ahli, katakan misalnya ahli ekonomi publik untuk sektor pendidikan. Ya. Nah, sebenarnya di dalam pelayanan publik, di sektor pendidikan, itu lebih penting efisiensi atau lebih penting efektivitas? Jadi saya ingin tahu saja bagaimana pandangan Promovendus setelah meneliti dari aspek efisiensinya, tapi pasti kan tahu ya bahwa dalam ekonomi itu juga dalam kebijakan publik itu harus efisien dan juga harus efektif. Nah, ini dalam sektor layanan dasar, urusan pelayanan dasar itu ternyata yang lebih penting itu efektivitas atau efisiensi. Dan saya sebenarnya mau bertanya hanya dua, cuma karena tadi menyambung pertanyaan dari Prof. Rina dan juga jawaban Promovendus itu terkait teknologi. Nah, masa pandemi ini kita tahu dalam pendidikan dasar itu luar biasa sekali impact-nya. Terutama harus belajar dari rumah, lalu dengan menggunakan teknologi seperti yang Promovendus katakan. Nah, saya ingin ada sedikit analisis dari Promovendus bagaimana dampak dari kira-kira ya, bagaimana dampak daripada belajar di rumah untuk tingkat sekolah dasar. Apakah akan memberikan, dari sisi efisien dia akan efisien. Apakah dari sisi output ataupun dari sisi kualitas hasil pembelajaran, itu akan lebih baik atau justru akan lebih buruk. Ya, jangan lupa penjelasan yang terakhir itu harus menggunakan analisis dan teori ilmu ekonomi. Nggak boleh pakai nggak boleh ngejelasinnya pakai analisis faktor feeling ya. Oke, saya pikir itu saja 3 dari saya. Terima kasih. Mangga silakan Promovendus jawab. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk 3 pertanyaannya. Saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama adalah dikaitkan kesimpulan untuk efisiensi dari segi hal yang mana yang paling dominan ya. Hasil baik itu efisiensi sendiri ketika saya menghitung dalam DEA ataupun faktor penentunya sendiri. Begini, saya menemukan bahwa hasil temuan saya ketika mengukur nilai skor efisiensi menunjukkan bahwa secara rata-rata efisiensi daerah otonom, baik itu DOB top down ataupun DOB bottom up, relatif lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Alasannya mengapa tadi sudah disampaikan bahwa dalam pendidikan proses transformasi input menjadi output ini sifatnya memang soft, tidak seperti proses input menjadi output pada bahan mentah atau proses produksi umumnya. Nah, di sini tentunya ada faktor-faktor yang bersifat kualitatif, yang bersifat sulit untuk terukur, terutama misalkan dalam hal regulasi ataupun kebijakan. Jadi yang saya munculkan dalam variabel ini sebagai salah satu keterbaruan saya dilihat dari sisi variabel, pertama adalah masalah aksesibilitas. Nah, yang kedua adalah mengenai dummy variable yang menunjukkan di dalamnya menunjukkan kualitatif data. Kenapa? Karena dalam dummy variable ini saya ingin melihat apakah memang terdapat perbedaan antara yang sudah dimekarkan, kota yang sudah dimekarkan atau DOB tadi dengan daerah induk ataupun kabupaten. Jadi kaitannya kepada efisiensi,
faktor yang cukup penting di sini adalah faktor-faktor non kuantitatif, faktor-faktor kualitatif tadi, baik itu regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan ataupun sosial ekonomi, level sosial ekonomi yang memang cukup besar pengaruhnya dalam penentuan efisiensi. Kemudian kaitannya dengan otonomi daerah. Pada dasarnya ketika suatu daerah itu dimekarkan atau memisahkan diri dari daerah induknya, cakupan ataupun cakupan wilayah dari daerah yang terpisah ini tentunya lebih kecil. Jangkauan kepada masyarakat akan dengan lebih mudah. Pelayanan yang diberikan akan lebih mudah diterima ataupun akses kepada masyarakat di wilayah tersebut akan lebih mudah dibandingkan ketika dia masih menjadi daerah induknya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dummy variabel yang saya munculkan dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif sebagai salah satu faktor yang turut berpengaruh penting dalam pencapaian efisiensi suatu wilayah. Dalam hal ini DOB dan daerah induk. Yang kedua, manakah ketika dikaitkan dengan pelayanan publik di sektor pendidikan, pertanyaannya adalah mana yang lebih penting, apakah efisiensi ataukah efektivitas. Pada dasarnya ketika kita bicara mengenai efisiensi, kita hanya melihat pada sisi atau transformasi input menjadi output dalam hal ini pendidikan, capaian-capaian pendidikan yang target-target yang sudah direncanakan semula apakah tercapai atau masih belum. Kemudian sudut pandang efisiensi di sini pun juga bagaimana dengan input tertentu, dengan input yang sudah ada saat ini dapat mencapai output yang maksimum. Itu konsep dari efisiensi. Sementara untuk efektivitas lebih bersifat kualitatif yang tujuannya adalah bagaimana outcome dari pendidikan itu bisa tercapai. Dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai efektivitas, itu lebih melihat pada pendekatan eksternalnya. Bagaimana implementasi atau bagaimana pendidikan yang telah dijalankan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana partisipasi si peserta didik ini dalam kehidupan di masyarakatnya. Apakah memang selama proses pendidikan ini sudah tercapai efektivitas tujuan ataupun outcome yang sudah direncanakan semula. Dan kalau saya ditanyakan mana yang lebih penting atau yang lebih dikedepankan, saya lebih karena kita sebagai mungkin lebih kepada karena efisiensi itu mungkin lebih kepada regulasi ataupun banyaknya komponen-komponen baik itu input ataupun output yang mungkin bagi kita, bagi si individu belum terlalu bisa dirasakan. Artinya di sini lebih kepada pelaku ataupun pembuat kebijakan, terutama pemerintah daerah ketika bicara mengenai pendidikan dasar. Tapi untuk efektivitas, karena bagaimana setelah program pendidikan itu berjalan atau selesai, apakah dia dapat menerapkan pendidikan yang telah diperolehnya selama 9 tahun atau 12 tahun atau bahkan lebih dalam kehidupan masyarakatnya. Artinya dalam proses belajar pada dasarnya adalah bagaimana bukan sekedar ilmu dalam bentuk akademik saja, tetapi implementasi yang bisa diberikan kepada masyarakat di tengah masyarakat serta bagaimana proses individu tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan di masyarakat. Baik, yang ketiga mengenai teknologi dalam pendidikan dikaitkan juga dengan kondisi saat ini di mana pembelajaran sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan menggunakan jarak jauh yang mungkin dalam hal ini pemerintah juga untuk semester depan mengembalikan lagi kebijakannya apakah dilakukan sekolah secara offline atau tidak, karena kebijakan itu kembali lagi kepada pemerintah daerah setempat maupun kepada orang tua dari peserta didik. Dan sekarang bagaimana peran teknologi, semua sudah
sudah menyadari bahwa teknologi amat sangat penting di kala masa pandemi seperti ini, mulai dari anak sekolah mungkin SD atau bahkan di luar itu di masa prasekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini perlu sekali peran dari pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam hal ini infrastruktur termasuk jaringan telekomunikasi yang baik yang bisa menghandle bukan saja daerah-daerah strategis seperti kota tetapi juga cakupannya lebih dari itu. Nah, bagaimana dampak belajar jarak jauh terhadap output ataupun kualitas pendidikan? Tentulah setelah dijalankan selama 8 bulan, banyak hal-hal yang mungkin belum sangat jauh dari capaian ataupun target-target pembelajaran, terutama untuk pendidikan dasar, dalam hal ini SD. Karena apa? Karena siswa ataupun murid SD belum mampu mengoperasikan teknologi secara mandiri ketika proses belajar mengajar itu berjalan. Meskipun media ataupun teknologi sangatlah bervariasi, tetapi saya lihat memang dampak ini pastilah akan ada dan muncul meskipun kita membutuhkan kurun waktu ataupun periode penelitian yang dengan rentang yang lebih lama. Kita mungkin akan kesulitan ketika menganalisis hanya kurang dari 1 tahun, meskipun tidak sampai 1 tahun pun kita sudah menganggap bahwa kualitas atau dampak belajar dengan menggunakan teknologi ini tidak bisa mencapai output sebagaimana dalam hal ini mungkin capaian-capaian yang sifatnya hasil belajar siswa secara lebih maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih Fitri. Tapi sebenarnya saya ingin Fitri itu bisa melakukan analisis lebih tajam daripada itu ya. Karena kenapa saya tanyakan itu aspek belajar dari rumah itu dampaknya terhadap sektor pendidikan ya karena ini kan salah satu contoh efisiensi. Jadi kalau misalnya kita bicara sektor pendidikan efisiensi ceteris paribus, ya kemungkinan kita tidak dapat output yang berkualitas. Contoh ya, nah, seperti misalnya tadi juga sudah dihitung, kan kamu hitung dalam efisiensi teknis ada aksesibilitas. Dengan teknologi aksesibilitas tinggi, tapi ternyata kita sadar bahwa dengan aksesibilitas tinggi, dengan penggunaan teknologi, kok ada sesuatu yang hilang dalam penciptaan output di sektor pendidikan. Nah, hal-hal gitu kamu harus, sense-nya tuh harus jadi ekonom ya Fitri ya, harus jadi ekonom. Nggak bisa kamu banyak cerita begitu, tapi kehilangan konteks sebagai ekonom. Contoh di tingkat perguruan tinggi nggak bisa kita bandingkan antara universitas terbuka yang belajar sistem online dengan universitas perguruan tinggi yang sifatnya offline. Nggak bisa, hasilnya tetap yang offline dibandingkan dengan UT yang menggunakan sistem online. Nah, kayak gitu tuh harus muncul ya, katakan saya bilang tadi, kamu dalam menjelaskan sesuatu harus bisa menggunakan tools ilmu ekonominya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Jika dibantah harus memberikan analisis ya. Oke, paham ya Fitri ya? Oke, saya pikir nanti kalau misalnya kamu udah jadi doktor Fitri, itu nggak boleh lupa tuh prinsip-prinsip itu. Ya demikian, saya pikir gitu aja cukup. Terima kasih Pak Ketua Sidang, makasih. Baik. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Maman Setiawan selaku tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, Ibu Fitri. Pertama tentu kami mengucapkan selamat ya, Ibu sudah masuk di tahap sidang promosi doktor ini. Tentunya karena ini sidang promosi doktor, maka kami atau saya lah ya, inginlah mengangkat beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, terutama apa yang sebenarnya menjadi keunggulan dari penelitian ini ya. Saya akan mengambil salah satu aspek, yaitu di aspek metode ya. Jadi kita tahu bahwa penggunaan DIE yang Ibu gunakan itu adalah menggunakan konsep atau menggunakan pendekatan bootstrap ya.
bootstrapping approach. Nah, ini masih jarang ya digunakan di Indonesia ya. Yang digunakan di Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan metode ini, apa sebenarnya konsep bootstrapping approach ini yang diaplikasikan pada DA dibandingkan dengan konsep DA yang biasa, ya. Sehingga nanti menghasilkan efisiensi yang sedikit berbeda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masih terkait dengan DA ini, kita tahu bahwa di dalam DA tadi menyambung dengan pertanyaan Pak Ferry, itu ada yang kita sebut sebagai controllable variabel ya, variabel-variabel yang bisa dikontrol sebagai variabel kebijakan. Baru di tahap kedua pada saat Ibu menggunakan Tobit regression, yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi itu masuk ke yang kita sebut sebagai uncontrollable factor ya, faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol ya. Nah, dalam controllable factor yang Ibu gunakan kan DA output orientation. Pertanyaan saya adalah kira-kira gitu ya, dari 4 output yang Ibu gunakan, output mana ya atau variabel mana yang bisa mendorong gitu ya efisiensi pelaksanaan pendidikan di Banten, baik yang induk atau otonom baru ya, itu lebih baik lagi. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kemudian yang terakhir terkait dengan ini kondisi optimal ya, kondisi optimal. Kondisi optimal kan Ibu lihat dari two-stage approach gitu ya. Jadi sebenarnya two-stage approach itu untuk melihat ya. Tahap kedua itu untuk melihat kira-kira kondisi optimal dari faktor lingkungan mana yang bisa menggeser ya, menggeser kinerja dari pelaksanaan pendidikan SD atau SMP di Banten ini ya. Nah kira-kira nih, yang ketiga, dari uncontrollable factor ini ya, dari faktor lingkungan ini, mana yang bisa menggeser kondisi optimal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten ini. Karena kan nanti hubungannya kalau uncontrollable factor ini dengan menggeser kondisi optimal menjadi lebih baik seharusnya. Oke, itu mungkin pertanyaan dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Maman untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama lebih menanyakan mengenai metode yang saya gunakan, yaitu dia bootstrap, yang memang dalam sektor pendidikan bisa dikatakan untuk di Indonesia memang bisa dikatakan belum ada. Alasan saya menggunakan dia bootstrap adalah dalam dia bootstrap ini, kalau pada dia konvensional atau dia yang umumnya digunakan, itu hanya menggunakan satu kali running atau satu kali proses linear programming yang digunakan, sehingga ada kecenderungan bahwa pada dia konvensional belum menunjukkan bagaimana sensitivitas data tersebut. Ketika saya menggunakan dia bootstrap dengan menggunakan 1000 iterasi data, sehingga beberapa kali data itu diambil, di running sampai 1000 kali, kemudian dirata-ratakan. Hal ini menunjukkan bahwa data itu sudah menunjukkan sensitivitas, dalam artian bahwa dia sudah mendekati kondisi data yang sebenarnya, yang sudah menghilangkan nilai biasnya. Inilah salah satu yang menarik ketika menggunakan dia bootstrap, artinya skor efisiensi yang diperoleh itu sudah dikatakan lebih valid dibandingkan menggunakan dia secara konvensional. Nah, yang kedua, alasan lainnya ketika saya menggunakan dia bootstrap, salah satunya merupakan solusi yang mungkin bisa diberikan ketika data yang tersedia relatif kecil. Kemudian pertanyaan Pak Maman kedua mengenai variable control sebagai kebijakan. Jadi ketika saya harus memilah antara input pada dasarnya terbagi menjadi dua, discretionary input dan non-discretionary input. Discretionary input inilah yang saya gunakan sebagai variable-variable input pada saat menggunakan dia. Kemudian yang non-discretionary input atau yang uncontrollable input adalah input-input yang sulit untuk diatur, sulit untuk dikelola dengan mudah ataupun ditambah atau dikurangi. Nah, uncontrollable input ini ataupun non-discretionary input ini saya jadikan sebagai faktor-faktor penentu atau environment faktor untuk nantinya saya gunakan dalam regresi Tobit. Nah, pertanyaannya adalah dari
data input yang discretionary ataupun yang non discretionary input, manakah yang dirasa punya kontribusi ataupun dapat menggeser nilai efisiensi atau mungkin berpengaruh terhadap efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan baik di jenjang SD ataupun SMP, hasil temuannya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi di SD namun tidak terjadi di SMP ataupun sebaliknya. Namun bisa saya simpulkan bahwa ketika kita bicara mengenai uncontrollable input itu, artinya input-input yang memang dirasa perlu, yang memang memiliki pengaruh tetapi sulit untuk terukur karena memang relatif bersifat kualitatif. Salah satu contohnya adalah mengenai jumlah penduduk miskin ataupun banyaknya anggota keluarga. Ini merupakan faktor yang cukup besar potensinya. Salah satunya saya ambil jumlah banyaknya anggota keluarga sebagai faktor penentu atau environment faktor yang saya gunakan dalam penelitian ini, dan hasilnya pada jenjang SD banyaknya anggota keluarga itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap efisiensi pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan teori Black Delusion Effect Theory yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan lebih kecil peluang bagi anak tersebut untuk mengenyam pendidikan dengan lebih tinggi. Nah, artinya di sini bahwa faktor-faktor keluarga, faktor-faktor sosial ekonomi yang mungkin masih banyak belum terungkap ataupun belum saya masukkan sebagai environment factor di sini yang turut yang memiliki pengaruh cukup besar bagi penentuan tingkat efisiensi. Contohnya adalah tadi jumlah penduduk miskin, kemudian banyak anggota keluarga, kemudian ketika pemerintah melakukan, ketika jumlah penduduk miskin menunjukkan korelasi yang positif terhadap efisiensi, ini menjadi masalah. Kenapa? Berarti di sini ada variabel kontrol ataupun variabel moderating yang turut berperan dalam pencapaian akses pemerataan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana alokasi khusus untuk pendidikan itu sendiri. Nah, jadi yang bisa saya jawab mengenai faktor lingkungan apa yang dapat mendorong efisiensi. Pertama adalah faktor sosial, ekonomi, dan keluarga. Yang kedua adalah faktor aksesibilitas, keterjangkauan yang saya jadikan sebagai kebaruan dalam penelitian ini, dan juga saya masukkan dummy variable sebagai variabel kontrol yang merupakan bentuk kualitatif data yang turut berperan dalam penelitian saya tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, saya mungkin sedikit nambahkan lah ya. Jadi sebaiknya mungkin nanti menjelaskan apa yang bootstrap itu lebih ke ekonominya, Ibu. Kira-kira sebenarnya kan kalau dalam perbedaan hasil antara DE bootstrap dan DE biasa itu sangat jauh, mas sebenarnya itu menunjukkan kinerja, Ibu ya. Kinerja apa kabupaten kota gitu ya di Banten itu memang sangat jauh berbeda. Tapi kalau relatif sama tuh antara nilai efisiensi baik menggunakan bootstrap atau tidak gitu ya. Nah, itu berarti ada homogenitas. Nah, itu sebetulnya kita ingin menangkap apa fenomena ekonominya seperti apa ya. Kemudian yang terakhir perlu juga ini Bu, karena kan yang Ibu gunakan kan Simar and Wilson tahun 98 ya. Sebenarnya ada lagi Simar Wilson tahun 2008 ya. Nah, dia sebenarnya mengkoreksi faktor lingkungan itu tidak langsung ke efisiensi. Tapi yang tadi saya maksud itu adalah ke frontirnya dulu, Bu. Jadi ketika ada faktor lingkungan, semuanya berubah dulu tuh kondisi optimalnya. Baru nanti nilai efisiensinya ikut berubah. Tapi nggak apa-apa, itu sebetulnya bagian dari apa riset selanjutnya ya, nanti untuk membuktikan bahwa frontir itu bisa berubah ya oleh kondisi lingkungan yang ada. Baru nanti efisiensinya berubah. Jadi di Simar Wilson 98 itu belum dibahas, baru Simar Wilson tahun 2008 itu dibahas bahwa faktor lingkungan itu tidak langsung mempengaruhi efisiensi yang seperti yang kita lakukan, tapi mempengaruhi dulu frontirnya. Frontir berubah, efisiensi berubah gitu. Nah itu, tapi nggak apa-apa, ini sebetulnya bagian dari apa advancement dari proses perjalanan metodologi yang Ibu gunakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Sidang.
Bapak Dr. Maman. Maka kita akan sekarang beralih kepada tim penyangga. Maka saya persilahkan Profesor Dr. Sutiasti selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama ingin saya sampaikan selamat ya. Ini kelihatannya audionya kurang bagus. Saya coba matikan aja ya. Saudara Provendes, pertama ingin saya sampaikan selamat ya dan apresiasi Anda sudah berhasil pada tahap akhir ya dengan semangat dan perjuangan yang cukup keras ya. Juga ingin mengapresiasi kepada para pembimbing ini, Bu Rektor, Pak Ferry dan Pak Maman ya, yang demikian intens pembimbingannya sehingga menghasilkan karya disertasi yang baik. Ada dua hal ya, Prof. Vendes, yang ingin saya tanyakan. Pertama, Anda telah berhasil ya mengukur efisiensi teknis ya, khususnya untuk pendidikan dasar di daerah-daerah otonomi baru ya di Banten. Nah, kemudian mencoba membandingkan sistem yang menggunakan top down dan yang bottom up ya. Tapi tolong dijelaskan sistem top down dan bottom up yang bagaimanakah ya? Itu yang menjadi referensi sehingga ternyata hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya dalam efisiensinya ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari modelnya Anda coba bedakan kan ya analisisnya untuk pendidikan dasar dan yang menengah ya. Tapi kemudian di implikasi kebijakannya pada variabel-variabelnya ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda ya untuk pendidikan dasar maupun menengah. Namun di implikasi kebijakan tampaknya disatukan itu, ya, disatukan khusus untuk pendidikan dasar aja meliputi dua-duanya. Jadi kehilangan spesifikasi untuk masing-masing jenis, ya, dasar dan menengah. Nah itu mungkin kalau dimunculkan di bab terakhir itu ya, bab implikasi kebijakan akan lebih ini ya. Mudah-mudahan itu yang spesifik tersebut memberi masukan berarti kepada para pemangku kepentingan ya di kabupaten kota ya, karena sekarang menjadi wewenang Pemda kabupaten kota lah ya untuk mengurus pendidikan dasar dan menengah ini. Saya kira dua hal itu. Selamat sekali lagi ya, Prof. Vendes. Mangga dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Tati untuk dua pertanyaan yang diberikan pada saya. Pertama mengenai perbedaan, jelaskan sistem perbedaan antara top down dan bottom up, yang dimana ini merupakan pendekatan dalam pemekaran suatu wilayah, di mana pemekaran suatu wilayah sebelum terjadinya otonomi daerah tahun 2000 itu sudah dilakukan sebenarnya, namun dengan pendekatan top down dalam arti bahwa daerah itu terbentuk memisahkan diri dari daerah induknya atas kewenangan dari pemerintah pusat yang melihat kemandirian suatu daerah yang dimulai dari adanya wilayah administratif dalam bentuk kota madya. Kemudian di tahun 2000 setelah berjalannya otonomi daerah, pemekaran itu pun muncul banyak daerah yang dimekarkan, bahkan sampai saat ini pun sangat banyak daerah yang untuk minta dimekarkan dan misalkan diri daerah induknya. Nah, proses pemekaran yang terjadi setelah desentralisasi otonomi daerah ini yang merupakan pemekaran daerah yang dibentuk berdasarkan pendekatan bottom up, dalam artian proses pembentukan daerah menjadi DOB ini atau memisahkan diri dari daerah induknya itu terjadi karena adanya aspirasi dari masyarakat
di wilayah tersebut. Jadi masyarakat menginginkan daerah itu untuk terlepas, salah satu faktornya adalah agar efisien dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kemudian dalam rumusan masalah saya temukan bahwa dalam hasil penelitian menjawab rumusan masalah nomor 2, apakah terdapat perbedaan, jawaban atau dari hasil penelitian ini adalah tidak ditemukan atau tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara DOB top down dan DOB bottom up. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena kembali lagi kepada prinsip daerah otonom, di mana ketika daerah itu memisahkan diri dari daerah induknya, itu cakupan daerah yang terbentuk ini ataupun DOW ini jauh lebih kecil dibandingkan daerah induk. Sehingga baik itu dia dimekarkan dengan pendekatan top down maupun bottom up, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, dalam artian kedua-duanya menunjukkan nilai rata-rata efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Sehingga yang dikedepankan di sini adalah mungkin bukan kepada bagaimana proses pembentukan daerah itu, tetapi ketika daerah itu sudah lepas dari induk menjadi suatu daerah otonom sendiri, itu artinya pelayanan yang diberikan pada masyarakat akan dengan lebih mudah, salah satunya adalah faktor keterjangkauan ataupun cakupan yang tidak terlalu luas, tidak seperti halnya ketika masih menjadi bagian dari daerah induknya. Dan yang kedua mengenai model. Betul dalam penelitian ini dibedakan antara model efisiensi teknis pada pendidikan, judulnya adalah pendidikan dasar, karena pada dasarnya pendidikan dasar ini mencakup SD dan SMP, sementara untuk SMA disebut sebagai pendidikan menengah. Nah, kewenangan pendidikan dasar ini menjadi ranah bagi pemerintah kabupaten kota, yang dimulai sejak adanya undang-undang di tahun 2014 bahwa kabupaten kota tidak lagi menaungi pelaksanaan pendidikan menengah SMA, tetapi pendidikan SMA sudah dilepas kepada tingkat provinsi. Jadi pendidikan dasar baik SD ataupun SMP hanyalah dikelola oleh kabupaten kota setempat. Untuk implikasi yang saya berikan di sini, secara general masih menggabungkan antara keduanya, karena karena penelitian saya ini lebih kepada sektor publik atau pelayanan publik dalam hal ini pendidikan, maka arah kebijakan yang mungkin bisa diberikan, yang bisa ditawarkan adalah bagaimana agar desentralisasi fiskal baik dalam bentuk transfer, karena salah satu variabel yang saya masukkan adalah dana alokasi khusus sebagai bentuk transfer untuk pendidikan, itu dapat meningkatkan efisiensi pendidikan, paling tidak pendidikan dasar SD dan SMP. Sehingga turunan-turunan yang selain dari dana alokasi khusus pun menjadi bagian kebijakan yang bisa dilakukan, tentunya perlu adanya perbaikan-perbaikan dari sisi SDM-nya sebagai input ataupun kebijakan lainnya dalam pendidikan tersebut. Jadi dana alokasi khusus untuk bidang infrastruktur menjadi PR bagi pemerintah kabupaten kota untuk bisa mengedepankan atau bisa sesuai dengan target-targetnya, terutama yang saya temukan di sini adalah daerah-daerah kabupaten ataupun induk yang memiliki level sosial ekonomi ataupun tingkat kemiskinan yang tinggi, tentunya membutuhkan dana transfer yang cukup optimal dalam pengelolaan untuk pendidikan dasar tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya cukup memuaskan. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Prof. Tati, sekarang saya menanyakan kepada giliran saya ya. Jadi giliran saya sekarang bertanya. Maka
ya di mana-mana tentu dengan berbagai kelebihan, kekurangan, ada istilah tak ada gading yang tak retak. Jadi saya cuman ingin bahwa dalam disertasi Anda dengan teknis tadi yang sudah disampaikan, bahwa saya hanya ingin melihat bahwa dalam identifikasi Anda itu adalah apakah efisiensi teknis pendidikan SD di daerah otonomi baru di provinsi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Pertanyaan pertama, apa nih maksud daerah induk nih? Daerah yang sebelum jangan dimekarkan, ya, atau bagaimana? Yang kedua, ini berkaitan dengan kerangka pemikiran Anda. Jadi Anda di dalam kerangka pemikiran itu hanya menyebutkan SMP, ya. Sebenarnya gambarnya harusnya SD SMP. Ya, ini kaitannya sebenarnya Anda menjawab dari pertanyaan pembimbing Anda tadi Bapak Dr. Ferry, bagaimana dengan sifat dari COVID? Itu sebetulnya ada, ya. Kalau seandainya sifatnya akses keterjangkauan, ya, jadi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kita itu ada shock bahwa kita menggunakan daring ini itu tidak semua daerah itu memiliki BTS yang sempurna, ya. Jadi base transmit station, ya. Jadi handphone dan sebagainya itu tidak ada. Jadi secara ekonomi itu masalah teknologi tersedia, tetapi ini persis dalam kalimat Anda dalam kesimpulan. Jadi jika tidak terjangkau, maka transformasi input menjadi tidak optimal. Nah, kalau tidak optimal, logikanya menjadi tidak efisien. Jadi itu satu, ya, saya ingin membantu Anda di dalam menjawab pertanyaan dari Dr. Ferry, ya. Jadi bukan karena Anda di sini inputnya itu adalah jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru, kualifikasi guru, sedangkan outputnya adalah jumlah lulusan, angka partisipasi murid. Jadi ketika muridnya itu tidak berpartisipasi, udah pasti secara logika tidak terjadi efisiensi. Jadi Anda di dalam menjawab tadi itu harus dikaitkan dengan disertasi Anda, ya. Jadi bahwa khusus untuk kasus COVID ini jelas hasil disertasi ini, ya, SD SMP menjadi sulit, ya, untuk dapat diterima dari jawaban Anda, ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, tadi itu hanya pernyataan. Yang kedua adalah bahwa di dalam identifikasi Anda mengatakan apakah efisiensi pendidikan SMP dan SMP itu adalah dikatakan bahwa dia menjadi lebih efisien. Pertanyaannya, apakah pendidikan di atas itu bagaimana? Ya, karena di dalam kesimpulan yang kedua, ya, bahwa baik bottom up maupun top down, tingkat efisiensinya sama, ya. Nah, bagaimana dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi? Nah, itulah kira-kira pertanyaan saya, ya. Jadi tolong di dalam kesimpulan ini Anda lihat kembali hubungan antara identifikasi, hipotesis, dan kesimpulan, ya. Gitu. Jadi memang karena tidak secara eksplisit Anda jawab di dalam kesimpulan. Terima kasih. Saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Kemal untuk 3 pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai konsep dari daerah induk. Karena dari rumusan masalah yang saya berikan
membandingkan antara efisiensi SD SMP di DOB yang lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Pertanyaannya adalah apa maksud dari daerah induk di sini? Yang dimaksudkan dengan daerah induk adalah daerah asal atau daerah kabupaten, dalam hal ini kabupaten yang menjadi daerah asal dari salah satu DOB itu untuk terpisah. Jadi kalau saya masukkan dalam penelitian ini, saya menggunakan daerah induknya yaitu 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang sebagai daerah induk, di mana ada 4 kota, masing-masing 2 kota sebagai daerah yang memisahkan dari Kabupaten Serang, dan 2 kota lain atau sebagai DOB baru yang memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang. Dan sementara alasan saya memasukkan 2 kabupaten sebagai daerah induk sebagai penelitian saya, sampel penelitian saya, karena kedua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang itu tidak memiliki daerah pemekaran ataupun daerah otonom baru. Sehingga konsep dari daerah induk merupakan daerah asal atau daerah inti dari masing-masing DOB sebelum dia memisahkan diri menjadi daerah otonom. Yang kedua, mengenai kerangka pemikiran, kaitannya kepada masalah COVID, kemudian aspek keterjangkauan, dan dikaitkan pula dengan angka partisipasi murni. Ya, sebagaimana tadi pertanyaan dari Pak Ferry mengenai kondisi saat ini kaitannya kepada kualitas ataupun output pendidikan ataupun capaian pendidikan, bahwa tadi samping teknologi itu menjadi salah satu faktor penting yang juga mensupport efisiensi pelaksanaan pendidikan tersebut, karena dalam hasil temuan saya yang saya fokuskan di sini adalah lebih kepada aspek keterjangkauan, di mana aspek keterjangkauan ini lebih melihat kepada jaraknya. Jadi jarak antara sekolah yang terdapat dalam satu wilayah tersebut, baik itu SD ataupun SMP. Dan tentunya aspek keterjangkauan ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga perlu adanya penduduk usia sekolah yang terlibat di dalamnya. Karena ketika sekolah itu banyak tersedia dengan jarak yang mudah untuk dijangkau masyarakat, namun ketika tidak disupport dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada, maka akses itu ataupun variabel terjangkauan itu menjadi tidak berarti. Nah, mengenai angka partisipasi murni menunjukkan bahwa daerah-daerah yang pertama adalah daerah-daerah dengan level sosial ekonomi yang rendah menunjukkan angka partisipasi murni yang juga kecil dan jauh dibandingkan daerah-daerah kota ataupun DOB yang memiliki level sosial ekonomi yang tinggi. Yang kedua, kesimpulan dari perbedaan data mengenai APM menunjukkan bahwa semakin tinggi level pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA, semakin tinggi tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan, maka angka partisipasi murni yang dihasilkan atau yang diperoleh juga relatif lebih kecil. Nah, ini bisa saya simpulkan salah satunya adalah karena faktor akses untuk bisa dekat dengan pelayanan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Yang ketiga adalah masalah identifikasi. Di sini sebenarnya yang saya bandingkan adalah efisiensi antar wilayah. Jadi DMU, Decision Making Unit, atau unit pengambilan keputusan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten kota, bukan membandingkan antar level jenjang pendidikan sekolah, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Sehingga pertanyaan dalam penelitian saya ini lebih melihat pada kondisi mana yang lebih efisien dilihat dari sisi wilayahnya, apakah wilayah yang induk tadi ataukah wilayah yang DOB tadi, baik untuk pendidikan SD ataupun pendidikan SMP. Namun tidak menyimpulkan karena DMU yang saya dalam penelitian ini bukanlah SD ataupun SMP-nya, melainkan kabupaten kotanya.
Baik, itu saja mungkin Pak Kemal untuk yang pertanyaan dari Bapak. Baik, jadi sebenarnya coba Anda lihat ya, saya hanya untuk diperiksa nanti ya, identifikasi, kemudian hipotesis dan kesimpulan itu supaya konsisten dia bisa jawab. Ya. Yang kedua, di dalam kerangka pemikiran Anda itu hanya bicara SMP saja, di situ padahal ada SD, jadi dikasih kotak juga SD, jadi untuk disempurnakan ya. Kemudian kalau secara keseluruhan ya, jadi masalah teknologi itu Anda tidak masukkan ya. Jadi ketika sekarang model daring ya, itu masalah kepersertaan daripada peserta murid itu kita ketahui bersama banyak yang mengalami kesulitan ya. Jadi artinya lack daripada penelitian ini Anda tidak memasukkan aspek teknologi ya. Itu saja ya. Terima kasih. Demikian last but not least saya sampaikan Pak Bayu Karisma. Mangga. Terima kasih sebelumnya pada pimpinan sidang yang terhormat. Kepada Saudara Pendus, jadi selamat ya atas pencapaian hari ini untuk mengikuti sidang terbuka. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin mengklarifikasi sebetulnya ya kepada Saudara Pendus. Nah, yang pertama adalah tadi Saudara Pendus menjelaskan terkait daerah otonom dan juga termasuk otonomi daerah. Pertanyaannya adalah apakah daerah otonom ini sama atau identik dengan otonomi daerah atau tidak. Lalu yang kedua, dalam ekonomi pendidikan itu dikenal dalam hal ini ada efisiensi ekonomi dan juga teknis. Nah, pertanyaannya mengapa Anda lebih prioritas untuk memilih efisiensi teknis? Lalu yang ketiga, dalam konteks pendidikan dasar sebetulnya motivasi daerah untuk mengusulkan DOB itu apakah karena efisiensi ekonomi atau teknis? Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai konsep dari daerah otonom. Apakah berbeda dengan otonomi daerah? Salah satu otonomi daerah adalah suatu proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik dalam hal ini provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi otonomi daerah itu lebih melihat pada proses pengalihan kewenangan atau pemindahan kewenangan, pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, sementara mengenai konsep daerah otonom adalah daerah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya dari dalam hal ini daerah yang punya kewenangan dalam mengelola, memanage dan menghandle terutama untuk sektor ekonominya. Nah, jadi di sini daerah otonom yang saya jadikan satu unit analisis adalah daerah-daerah yang terlepas, yang memekarkan diri, yang memisahkan diri dari daerah induk dalam hal ini kabupaten. Yang kedua adalah konsep mengenai efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis. Ya, jadi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi teknis. Nah, salah satu referensi yang saya gunakan menurut Suryadi tahun 99, ternyata di sini ada perbedaan konsep antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi teknis, di mana pada pendidikan dasar, yang mana pendidikan dijadikan sebagai barang publik, dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah, itu merupakan konsep efisiensi teknis lebih relevan untuk digunakan. Sementara untuk efisiensi ekonomi, dia lebih menganggap pendidikan itu sebagai komoditas, sebagai komoditas ya, dalam hal ini dimisalkan pada pendidikan-pendidikan profesional seperti kejuruan ataupun
pendidikan profesional lainnya, bukan sebagai pendidikan dasar yang menjadi public good yang harus disediakan oleh pemerintah. Jadi menurut landasan salah satu referensi yang saya gunakan di sini menurut Suryadi atau Aceh Suryadi, bahwa efisiensi teknis pendidikan dasar lebih tepat digunakan, pendidikan dasar lebih tepat menggunakan efisiensi teknis dibandingkan efisiensi ekonomis. Yang ketiga adalah alasan mengapa DOB itu minta untuk dimekarkan dari sisi apa gitu ya Pak ya. Pendidikan dasar mengusulkan untuk DOB itu dari sisi lebih kepada aspek apa, apakah aspek ekonomis ataupun aspek teknisnya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan yang sebagaimana pertanyaan kedua tadi, pada dasarnya pendidikan itu mungkin dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan dasar yang menjadi barang publik ya. Sementara meskipun pada kenyataannya mungkin pendidikan ini bukan barang publik murni, karena di situ pun terkadang ada kompetitif di dalamnya untuk bisa masuk ke dalam suatu jenjang sekolah tertentu atau pendidikan tertentu. Nah, sementara pendidikan profesional ataupun kejuruan yang tadi saya sebutkan lebih melihat sebagai barang komoditas yang dimana diasumsikan berada pada pasar persaingan sempurna, sehingga kalau ditanyakan kembali lagi kepada motif ataupun tujuan dari pemekaran suatu wilayah, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh World Bank, bahwa salah satu motifnya adalah untuk mencapai efisiensi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah agar bisa mudah untuk diperoleh ataupun diterima oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya salah satu landasan untuk memekarkan suatu daerah atau membentuk DOB lebih kepada pendidikan dasar sebagai dalam hal ini public goods-nya. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana Pak Bayu? Mungkin hanya sedikit aja Pak. Lanjut. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya sebetulnya yang ketiga itu kan apakah efisiensi ekonomikah atau tekniskah yang menjadi motivasi setiap daerah itu mengusulkan DOB. Nah, jadi jawabannya itu sebetulnya apakah efisiensi ekonomi atau teknis gitu. Dan termasuk tadi itu untuk daerah otonom itu sebetulnya berbeda dengan otonomi daerah. Tadi sudah dijelaskan, cuman otonomi daerah ini bukan proses ya, tapi adalah aturan atau kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi seperti itu. Itu mungkin hanya sebagai klarifikasi aja. Jadi cukup untuk sementara. Terima kasih pada pimpinan sidang. Bagaimana Pak Bayu? Cukup Pak, terima kasih. Cukup Pak. Baik. Hadirin yang ada di ruangan Cimandiri yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda. Pak Kemal, ya? Pak Fahmi belum satu lagi Pak. Oh, Pak Fahmi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Fahmi. Aduh, ini mohon saya tadi. No problem Pak. Ya, oke. Maaf Pak, kelewat ini. Ya. Silakan Pak. Gitu. Oke, makasih Pak pimpinan sidang. Bu Fitri, pertama saya ucapkan selamat sudah ada di sini, berarti tinggal satu langkah lagi ya untuk memperoleh gelar doktor, dan juga apresiasi untuk tim promotor yang telah membimbing dengan sangat baik. Saya pikir pertanyaan sudah sangat banyak tadi, karena yang menjadi penanya terakhir saya tidak akan terlalu banyak memberikan pertanyaan lagi, tapi mungkin hanya dua, dan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ke depan, dan mungkin untuk untuk rencana riset di depan ya, di masa mendatang. Pertama seperti ini, tadi disebutkan bahwa sudah ada sempat disebutkan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis pendidikan
efisiensi teknis pendidikan pada pendidikan SD itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi ya. Jadi seperti PDRB, kemudian kepadatan sekolah, gender, ya, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian untuk yang mempengaruhi tingkat efisiensi teknis SMP itu adalah justru lebih ke arah infrastruktur ya, infrastruktur sektor pendidikan ya. Jadi ada DAK sertifikasi guru, ada jumlah sekolah ya, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah sebetulnya apa sih yang bisa disimpulkan dari temuan tersebut ya, dari temuan tersebut. Jadi SD lebih ke faktor sosioekonomi background, sedangkan SMP lebih ke infrastruktur pendidikan. Dan pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sarannya untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di level SD dan SMP? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melakukan analisis ya efisiensi teknis pendidikan dalam kerangka pemekaran ya sebuah daerah ya, itu apakah dapat digunakan sebagai salah satu faktor penting tidak dalam menentukan bahwa daerah ini memang layak untuk dimekarkan atau tidak begitu. Jadi apakah faktor efisiensi sektor pendidikan itu merupakan karakteristik kriteria yang penting tidak untuk menentukan pemekaran sebuah daerah ya? Kalau jawabannya misalkan iya, itu bagaimana strategi evaluasinya ya? Ketika nanti kan Ibu Fitri kan kalau udah PhD ini atau udah jauh doktor mungkin akan sudah bisa mengimplementasikan ilmunya ya, katakanlah jadi konsultan begitu. Nanti beberapa pemerintah daerah mungkin akan bertanya kira-kira daerah kami ini apa sih layak untuk dimekarkan atau tidak begitu ya. Nah tapi problemnya daerah tersebut kan belum dimekarkan ya. Jadi daerah itu masih kabupaten yang rencananya akan dimekarkan menjadi dua daerah atau 3 daerah gitu ya. Nah tapi daerah itu kan belum dimekarkan. Nah kira-kira strategi untuk melakukan evaluasinya seperti apa ya ketika daerah itu belum dimekarkan. Karena kan yang dilakukan oleh Bu Fitri ini kan yang sudah dimekarkan ya, daerahnya sudah terpisah. Nah ini daerahnya belum terpisah, kira-kira bagaimana strategi evaluasinya kalau ada masalah ataupun tantangan seperti itu di masa mendatang. Itu mungkin Ibu Fitri, mangga silahkan. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Fahmi. Ada 2 pertanyaan yang Bapak berikan untuk saya. Yang pertama adalah faktor penentu efisiensi SD dan SMP yang menunjukkan adanya perbedaan, di mana kecenderungannya adalah untuk faktor-faktor penentu SD lebih banyak ditentukan dari faktor-faktor yang bersifat ekonomi ataupun sosial ekonomi tadi. Dan yang kedua, kecenderungan lainnya adalah bahwa faktor penentu SMP lebih didominasi oleh lebih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh yang bersifatnya infrastruktur, termasuk adanya dana alokasi khusus atau tunjangan profesi guru. Ya, sebagaimana yang saya baca dan mungkin menjadi temuan di lapangan bahwa meskipun pendidikan dasar ini sudah 9 tahun ataupun bahkan ada beberapa daerah yang sudah menjalankan pendidikan dasar 12 tahun dalam artian bahwa diharapkan tidak lagi menjadi faktor ekonomi ya ataupun faktor biaya menjadi hal yang menghambat pendidikan itu. Namun ada kalanya bahwa ketika suatu keluarga itu memiliki jumlah anak banyak ataupun mungkin dikategorikan sebagai kelompok keluarga yang dari ekonomi yang menengah ke bawah, di sini tentunya biaya pendidikan dalam artian mungkin selama ini kita mengenal SPP yang sudah gratis itu bukan menjadi faktor, tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan ini lebih kepada biaya cost dalam artian bagaimana untuk akses untuk pergi ke sekolahnya ataupun biaya non SPP tadi yang tidak di cover oleh dana BOS itu bisa
memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua. Nah, di sini bagi orang tua masih ada kecenderungan bahwa dia akan lebih memprioritaskan anaknya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dalam hal ini melanjutkan SMP dengan beberapa kriteria ataupun dengan beberapa pertimbangan. Jadi sementara untuk SMP mungkin ada banyak hal yang membuat bukan lagi faktor ekonomi ya, ataupun faktor sosial ekonomi dan keluarga yang menjadi salah satu penghalangnya untuk bisa melanjutkan ke SMP ke SMA, tetapi juga disebabkan karena masalah ketersediaan pelayanan pendidikan, dalam hal ini sekolah yang mungkin akan sulit terjangkau atau mungkin tidak setelah dipertimbangkan mungkin cost benefit untuk melanjutkan studi atau melanjutkan pendidikan ke SMA akan membuat siswa tersebut ataupun anak itu untuk berpikir lagi atau mungkin lebih memilih untuk mencari pekerjaan. Terutama yang saya temukan di sini bahwa mungkin kota-kota yang sudah cukup lama terbentuk seperti Cilegon dan Tangerang, di mana kota-kota ini mampu sudah lebih dulu, lebih depan, lebih awal, lebih mencetuskan pendidikan dasar 12 tahun, sehingga bagi SMA, bagi anak yang SMP ingin melanjutkan ke jenjang SMA, seharusnya bukan lagi menjadi kendala. Nah, jadi di sini terlihat bahwa mungkin banyak faktor lain yang belum saya ungkapkan dalam penelitian ataupun masih banyak keterbatasan dalam penelitian saya yang masih harus ditambahkan sebagai environment variable yang sifatnya mungkin sulit untuk terkontrol. Mungkin yang kalau saya lihat di sini salah satu temuan yang cukup menarik mengenai dana alokasi ataupun transfer tadi, sertifikasi tunjangan profesi guru. Kenapa di SMP signifikan terhadap efisiensi, sementara di SMA di SD tidak? Salah satunya kalau saya perhatikan jika dikaitkan dengan data hasil lulusan, salah satunya mungkin guru-guru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dituntut untuk lebih mampu meningkatkan profesionalnya, meningkatkan kinerjanya, kualitasnya, sehingga akan lebih bermakna tunjangan-tunjangan yang diberikan tersebut pada guru-guru dengan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan tunjangan sertifikasi yang diberikan pada guru-guru di tingkat pendidikan dasar dalam hal ini SD. Alasannya adalah salah satunya mungkin karena pendidikan sudah minimal 9 tahun dilaksanakan, sehingga probability untuk melanjutkan dari SD ke SMP itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan probability anak SMP untuk melanjutkan ke SMA. Dengan kata lain bahwa guru ketika diberikan tunjangan dalam hal ini DAK sertifikasi kepada mereka akan menggunakan dengan lebih optimal sehingga murid yang diajarkan di jenjang SMP ini dapat bukan target kepada lulusannya lagi, bukan target kepada capaian UN-nya lagi, tetapi target yang diberikan guru adalah bagaimana siswa SMP ini bisa mendapatkan atau masuk dalam SMA yang SMA dengan kualitas yang jauh lebih baik. Itu jadi menjadi salah satu PR bagi guru. Yang kedua adalah saran dari pemerintah, saran untuk pemerintah daerah baik di level SD ataupun SMP. Mungkin kalau minta mengenai saran apa yang atau mungkin kebijakan, implikasi kebijakan, kalau menurut pendapat saya tidak terlalu jauh perbedaan yang harus diberikan antara pendidikan SD ataupun SMP, karena kedua-duanya merupakan pendidikan dasar standar pelayanan minimal yang harus diterima oleh masyarakat saat ini, sehingga perlakuan-perlakuan untuk ataupun kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada sekolah ataupun pendidikan di SD ataupun SMP, saya rasa keduanya bisa bisa berjalan berbarengan,
Contohnya adalah bagaimana, mungkin kalau tadi saya kaitkan karena di sini ada peran pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat dalam memberikan transfernya, pada dasarnya ini bukan sesuatu yang buruk ya bagi, meskipun hasil temuan menunjukkan bahwa guru yang tersertifikasi belum tentu juga mampu meningkatkan hasil ujian sekolah, atau belum bisa terbukti bahwa guru yang tersertifikasi itu bisa memberikan kualitas pendidikan. Tetapi setidaknya ketika guru yang sudah tersertifikasi yang mendapatkan tunjangan profesi ini bisa dengan sebenar-benarnya menggunakan tunjangan tersebut untuk meningkatkan profesionalitasnya. Karena pada dasarnya tunjangan yang diberikan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ataupun kualitas guru tersebut, bukan untuk kegiatan konsumtif ataupun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Karena memang beberapa hasil penelitian yang saya dapatkan, ada hasil temuan menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar guru-guru masih lebih menggunakan dana yang diberikan tersebut, tunjangan tersebut untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pertanyaan ketiga, jika mungkin strategi apakah memang efisiensi teknis pendidikan yang sudah saya lakukan di sini bisa sebagai salah satu kriteria untuk daerah-daerah yang belum dimekarkan. Pada dasarnya banyak, mungkin salah satu pertimbangan alat evaluasi yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja suatu daerah adalah mengukur efisiensi pelayanan yang sudah diberikannya. Nah, karena pelayanan publik ini bukan hanya mencakup pada sektor pendidikan saja, namun juga pelayanan publik ini juga ditujukan kepada sektor kesehatan maupun infrastruktur, tentulah ini masih menjadi bagian kecil yang bisa menjadi rekomendasi bagi daerah-daerah yang ingin dimekarkan, sehingga menjadi pertimbangan bagi daerah-daerah ataupun stakeholder dalam hal ini untuk mempertimbangkan kembali apakah suatu daerah itu memang sudah cukup baik, sudah cukup dirasa mampu untuk bisa menjadi daerah otonom sendiri. Nah, karena di saat moratorium ini, meskipun banyak usulan-usulan untuk daerah dimekarkan, tentulah perlu dikaji, dievaluasi, dan dipertimbangkan lagi. Mungkin sampel ini bagian kecil, karena unit analisis yang masih sangat terbatas, yang hanya mencakup skop pendidikan saja. Yang kedua, hanyalah satu bagian kecil yang hanya menganalisis satu provinsi saja. Tetapi alangkah baiknya juga perlu di-compare, dibandingkan juga dengan daerah DOB lainnya di provinsi lainnya sebagai masukan bagi stakeholder tentunya dalam memutuskan untuk memekarkan diri ataupun tidak. Jangan sampai proses pemekaran ini hanya sebagai salah satu motif birokratik dan politikal motif saja. Terima kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Cukup Pak Ketua Sidang. Oke, jadi cukup kalau memang demikian. Maka dengan ini hadirin yang saya hormati, mohon maaf tadi Pak Fahmi terlewat ya. Ini Pak, problem. Ya. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan dan bantahan para penguji, sidang saya tunda untuk memberikan kesempatan pada tim penguji untuk memberikan penilaian. Dan admin, tolong kami dipindahkan ke ruangan lain. Dan hadirin saya persilahkan istirahat.
Saya persilahkan Saudara Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai saudara yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai uji, naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi jalur sains dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor sejajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga yang selama ini upaya saudara dalam meraih gelar tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambah 20 nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang yang saudara tekuni, dan untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan Indonesia. Ijazah doktor diberikan pada sidang kali ini atau sidang ini, tetapi diserahkan pada acara wisuda pelajaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam promosi dokter, kami serahkan sertifikat kelulusan ya, atas nama saudara Dokter Amalia. Ya, saya persilakan. Selanjutnya, saya persilakan ketua tim promotor menyampaikan pesan dan harapan bagi dokter baru ini. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi dokter Saudara Fitri Amalia. Saudara Dr. Fitri Amalia, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter ini dengan yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Fitri Amalia, kami bangga pada saudara, jadikanlah pencapaian ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga pencapaian ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara, dan mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas sebagai alumnus Universitas Pajajaran.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor. Kami tim promotor, saya Rina Indiastuti dan Pak Ferry Hadianto serta Pak Maman Setiawan sebagai anggota promotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Fitri Amalia menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan telah selesainya studi saudara pada Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang terhormat pimpinan dan sekretaris sidang ujian promosi doktor, yang terhormat Bapak Ibu tim promotor, yang terhormat Bapak tim oponen beserta perwakilan guru besar, yang terhormat Bapak hadirin sekalian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melahirkan manusia dengan ilmu dan amal atas alam semesta. Tak terkira rasa syukur Promovenda hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Rasanya sulit mengungkapkan perasaan Promovenda saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun melukiskannya dengan gambar. Hanya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga yang dapat Promovenda sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung, motivasi dan mendoakan Promovenda sehingga pada akhirnya Promovenda dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3 Promovenda. Ucapan rasa dan terima kasih Promovenda sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Hajah Rina Indiastuti SE MSIE selaku Ketua Tim Promotor, Bapak Dr. Ferry Hadianto SE MA dan Bapak Maman Setiawan SE PhD selaku anggota Tim Promotor yang telah membimbing arahkan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga kesabaran promotor dalam membimbing Promovenda dalam penyusunan disertasi ini mendapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kepada tim penelaah yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Setiasti Sumitro Remi SEMS, Bapak Dr. Haji Ahmad Kemal Hidayat SEMSC, Bapak Dr. Bayu Karisma SEMSC, Bapak Muhammad Fahmi SEMTPSD yang telah memberikan saran-saran, masukan, koreksi yang sangat berguna dan penting bagi kesempurnaan disertasi ini. Semoga keikhlasan tim penelaah oponen yang telah berkenan membimbing secara intensif, bermanfaat dan terarah menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Hajah Rina Indiastuti SE MSIE, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Yudi Aziz SSI SE SOS, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Haji Ahmad Kemal Hidayat SE MSc, beserta jajaran dan seluruh staf pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan studi dan memberikan seluruh fasilitas dan pelayanan kepada Promovenda selama mengikuti pendidikan di Universitas Padjadjaran. Atas semua itu diucapkan terima kasih. Yang keempat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Profesor Dr. Hajah Amani Lubis LC.MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Bapak Profesor Dr. Amilin SEAK MSI, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Bapak Dr. Hartana, dan Bapak Ibu rekan sejawat Promovenda khususnya dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua doa, dukungan, dan motivasi terhadap penyelesaian studi S3 Promovenda ini.
Terima kasih juga atas kesempatan dan support yang diberikan untuk penulis melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Pajajaran sejak tahun 2015. Kedua orang tua Promovenda, Ayahanda Dr. Andes Haji Al-Bazar dan Ibunda Profesor Dr. Zuriati MPD yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh dan mendidik dengan sabar dan tulus ikhlas. Terima kasih atas titik doa yang dipanjatkan untuk Ananda, untuk keberhasilan studi S3 Ananda. Dan insya Allah keberhasilan hari ini Ananda persembahkan untuk mereka. Suami tercinta Kursai Valgenti Mkom yang telah mengizinkan dan mengikhlaskan Promovenda untuk menempuh pendidikan S3. Mohon maaf atas waktu kebersamaan yang hilang atau terlewatkan karena studi ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, curahan waktu dan tenaga, serta kasih sayang. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi dan mengoreksi disertasi Promovenda dari awal hingga disertasi ini terselesaikan. Kepada kedua putra Promovenda, Dia Alfikra Fanani dan Faris Faizal Ghifari, yang senantiasa menumbuhkan semangat. Maafkan yang teramat sangat karena sering mengabaikan kalian karena alasan studi. Meninggalkan kalian untuk tinggal beberapa hari di Bandung, meninggalkan kalian di saat kalian masih terlelap tidur dan kembali di saat kalian sudah tertidur. Banyak waktu dan kebersamaan yang hilang bersama kalian. Semoga capaian hari ini menjadi motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita. Kakak dan adik Promovenda, Dr. Dian Al-Hidayati, SP, EPK, dan Ramdania Elhida, MSI. SI.com telah memberi dukungan moral dan material, motivasi dan doa yang tidak putus sejak awal kuliah hingga penyelesaian penulisan disertasi ini. Juga teriring terima kasih doa dan ibu mertua, kakak, dan adik ipar, kerabat, dan Promovenda tidak dapat disebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Diktis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ditjen Pendis Kementerian Agama yang telah memberikan beasiswa studi selama 3 tahun dalam program Mora 5.000 doktor. Teman-teman seperjuangan dokter ilmu ekonomi dan ekonomi terapan, terutama angkatan 2015, teman-teman Mora Unpad dan Mora UIN Jakarta 2015 yang selalu saling mengingatkan dan menyemangati. Terima kasih untuk support dan kebersamaan kita. Semoga ukhuwah selalu terjalin dengan baik. Promovenda menyadari masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan tenaga, pikiran, dan fasilitas kepada Promovenda mulai dari proses perkuliahan, proses penelitian, hingga penyusunan laporan disertasi ini. Atas semua kebaikan, perhatian, amal ibadah, dan motivasi yang diberikan kepada Promovenda, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kehidayahnya atas kebaikan yang telah diberikan kepada Promovenda, serta menjadi ladang pahala dan amal soleh di hadapan Allah SWT. Akhirnya semoga disertasi ini memberi manfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita peroleh selama menempuh pendidikan S3 dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan umat. Karena dengan ilmu seorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu bisa saja tindakan hanyalah suatu aktivitas yang tak bernilai. Demikian yang dapat Promovenda sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada tim promotor, tim penyangga, serta hadirin sekalian. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Saya persilahkan untuk mendampingi keluarga untuk menerima ucapan dari saya. Terima kasih.
Selamat Bu Dr. Fitri. Selamat Bu Dr. Fitri. Selamat Bu Dokter. Juga untuk keluarga. Selamat. Ya, hebat lah. Sip. Ya, selamat. Selamat Pak Hebat Bayu. juga, Selamat. hebat juga Pak Bayu, Pak Ferry selamat. pembimbingnya. Selamat Pak Fahmi, selamat. Mi, Iya. cepat sembuh, Mi. Selamat. Ya, Mi, cepat sembuh, Mi. Iya, Iya, terima kasih ya. Pak Fahmi, Pak Bayu, Pak Pati, Pak Tati, Selamat. Selamat. Ya, Direktur. Prof. Terima Renat, kasih. terima kasih. Terima Ferry, ya. kasih. ya. Prof, nanti saya itu ya mohon berkenan untuk nelpon atau Ya. WA terkait Pak Hasto ya. Baik, Pak Maman, sore ini kayaknya tim dokter visit Pak Yuyun, Pak. Oh, alhamdulillah kalau itu Bu. Ya. Boleh dibolehkan kok. Oh ya, Terima alhamdulillah. kasih. Nah, Ya, Iya. sudah ya, beres ya. Nengok Boleh live kan? boleh Ibu, Boleh. Mbak Mangga. Ya. Boleh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, terima Sehat semua, kasih. sehat. Pak Ferry, Mbak, sehat semua, Pak Bayu. Ya, Pak Maman, sehat Kang, semua. nanti kita ketemu kan, Salima kan? Amin. Enggak. Prof Tati ya. Oke, Man. Ya. Pak Bayu, sehat Pak Bayu. Alhamdulillah Pak Ferry. Oh, jangan sakit terus satu. Ya, Prof. Ya, Prof Tati ya udah. Mangga. Pak Kaprodi, mangga ya. Terima kasih, Pak Kemal. Pak Kemal ya. Pak Kemal. Assalamualaikum. Pak Kemal, Pak Kemal. Ya. Kemal, yuk. Dah, Assalamualaikum. Salam. Salam. Enak. Mangga, Prof. Saya live juga. Mohon. Terima kasih untuk semua partisipan. Makasih untuk Prof. Amilin, untuk teman-teman DIE, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah, kemudian untuk kakak dan adik yang sudah join di dalam Zoom ini. Terima kasih untuk doa dan supportnya selama ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan menjalin ukhuwah kita semua. Dan moga-moga ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat. Selamat Bu Fitri. Ya, Bu. Alhamdulillah udah selesai. Oh, Bu Ayu ya. Ya, Bu Ayu. Selamat Fitri. Ya, terima kasih. Aduh, Semangat hebat. juga. Ya, terima kasih. Semangat ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, Lular. Selamat Ibu Fitri. Bu Asmi. Selamat Ibu Pak Setio. Fitri. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat Ibu Dokter. Izin live ya Bu. Baik, terima kasih ya. Ya.